Shalom saudara semua, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mendapat informasi terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownloadnya melalui Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA, Dana, OVO, GoPay, atau mobile banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita meninggikan Dia, sobat yang sejati dalam hidup kita. Di waktu kita susah, di waktu kita suka, Dia selalu ada buat hidup kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Zino. 3, 2, 1, Yesuslah sang batu penjuru, penolongku yang takkan pernah berhenti. Ya Allahku, Bapakku, Rajaku, melindungiku dari segala waktu ke waktu. Yap, dam dubi dam, ku kan menyanyikan Yesus Tuhan penuh kemuliaan. Kan ku angkat tanganku tinggi ke atas awan, dan ku kan sorakan yo. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi Moses itu. 3, 2, 1, Yesuslah penolongku. Dia disebutkan adalah batu penjuru, menolong itu so pasti kau tahu selalu ya kawan. Dengarlah Dia. Oh, dam dam bari dam dam, ku kan menyanyikan dan ku sorakan haleluya. Hosana, puji namanya Yesus
Tuhan penuh kemenangan dan kemuliaan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Angkat kedua tanganmu, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi memuji dan meninggikan Dia Raja yang berkuasa, yang siap katakan haleluya. Haleluya. Yesus Raja yang berkuasa. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, dan hanya Engkau Yesus, Raja kemuliaan kami, yang layak terima segala hormat, kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu pada kami. Sampai saat ini kami boleh ada, semua oleh karena kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, itu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu Tuhan. Memberkati buat hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan yang daripada-Mu Kau berikan. Semua yang dia sampaikan, sungguh Tuhan adalah suara hati-Mu buat kami setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Saat ini sekiranya masih ada kuasa jahat yang hendak mengganggu, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu, saat yang bersatu hati, memanggil nama yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, usir, patahkan, hancurkan, dan biarlah Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, memberkati setiap kami semuanya, sehingga kami Tuhan boleh mengerti apa maksud isi hati-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, bagi saudara yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, mari katakan haleluya. Sekaligus saya menyapa bagi yang melihat tayangan ini melalui saluran YouTube, saudara bisa ketik GKJ Family, saudara tekan subscribe, tekan videos, di situ ada semua ibadah online kami. Ya, dan juga bagi yang melihat tayangan televisi kabel First Media, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa lihat di channel Shine 390 HD. Kami siar secara online langsung setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan sebuah gambar bagi saudara, ya, dan puji nama Tuhan. Pada hari Rabu kami bertiga sudah divaksin, dan puji nama Tuhan kami dapat vaksin yang sama yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo, yaitu 1 ampul untuk 1 orang, bukan yang 5 bisa untuk 5 orang 1 ampul ya, atau ada yang 10 ampul yang diproduksi oleh Bio Farma. Karena saya melihat 1 kali dia sedot dia buang, 1 sedot dia buang, dan kecil-kecil. Dan saudara-saudara yang belum bisa segera mendaftar supaya saudara bisa divaksin, tidak usah tunda-tunda. Karena dari penelitian yang ada, sampai saat ini vaksin yang terbaik pertama itu dibuat oleh Sputnik dari Rusia dengan tingkat akurasi 91,6% untuk imunnya. Tetapi vaksin Sputnik ini belum ada di Indonesia, ya. Diusahakan supaya masuk, dan masuknya mungkin bulan Mei. Dan vaksin yang terbaik yang kedua adalah Sinovac, 88, sekian persen. Nanti saudara kalau terlambat, saudara akan dapat vaksin Indonesia Merdeka, ya, atau AstraZeneca itu. Puji nama Tuhan. Rekaman ini saudara bisa lihat di YouTube, premier nanti malam pukul 7. Jadi kalau saudara tidak sempat mencatat, lebih baik saudara mendengarkan firman ini dengan baik. Nanti malam diulangi lagi, bisa saudara mencatat dengan lebih jelas. Ya, mari kita baca bersama-sama judul firman pagi hari ini. 1, 2, 3. Downloading God's Power. Artinya kita mendownload. Jadi saudara ini sering kali kan pakai HP ini, tidak mungkin saudara nggak pernah download. Pasti download WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memeriksa bagaimana kita mendownload kekuatan daripada Bapa di surga. Mari kita baca bersama, lihat ke depan saudara ya, tidak usah buka Alkitab. Ada beberapa nanti akan dibaca secara langsung, tetapi ini saya tulis di sini. Mari kita angkat suara. Saudara yang melihat di rumah, melihat tayangan ini, buka suara saudara karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang membacakan firman Tuhan. Haleluya. 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Coba kita ulangi lagi sekali, lebih keras. Kamu kita ganti saya. 2, 3. Yaitu saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saya, sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Ini tulisan yang bagus sekali. Yang pertama yang akan kita periksa dari sini, saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saya. Bagian iman saya ini dulu saya terangkan. Saya tulis di sana, iman kita itu bisa mandek, bisa berhenti. Kenapa? Karena problema, karena masalah. Ada banyak orang Kristen yang turun kerohaniannya akibat pandemi COVID ini. Sudah setahun kita ya. Mereka yang dulunya rajin menggebu-gebu datang ibadah, sekarang tidak beribadah, ibadah online asal-asalan. Saya sedih mendengar ya, salah satu anggota kami yang sudah pulkam karena masalah COVID. Keluarganya masih di gereja ini dan berbicara kepada saya, kalau yang itu Pak, saya masih yakin dia mempertahankan imannya. Tetapi kalau yang itu Pak, dia sudah kembali kepada habitatnya. Habitatnya itu temannya suka minum, suka ngerokok, ya, suka yang tidak benar, minggu nggak gereja. Saya sedih, karena apa? Tidak ada lagi yang memantau seperti singa gurun. Saudara mengerti siapa singa gurun itu? Ya sudah, kalau tidak mengerti tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Kalau di gereja ini dipantau dengan luar biasa. Kalau di gereja lain, di tempat yang lain tidak tahu. Masalah ekonomi, banyak kan di antara anggota kita saja yang porak-poranda lalu lupa sama Tuhan. Masalah juga karena masalah perjodohan, pernikahan. Menikah dengan orang dari agama lain, meninggalkan Tuhan, itu problema. Kenapa? Kalau orang masih umur 20, cewek melihat cowok datengin deketi PDKT, istilahnya apa? Siapa kamu? Ya, kamu nih siapa? Dilihat dulu bibit, bobot, bebetnya. Kalau sudah umur 30, yang perempuan ganti kalimatnya. Jadi apa saudara? Siapa saya? Sudah mulai umur 30. Begitu sudah menginjak usia 40 dan belum menikah-nikah, lalu ganti lagi kalimatnya. Menjadi apa saudara? Siapa saja. Kalau sudah umur 50, jadi apa? Enggak tahu. Kalau memang tidak menikah ya sudah, daripada menikah dengan orang beragama lain lalu serap pindah agama. Masalah ini bisa menghambat pertumbuhan iman. Jadi jangan sampai saudara-saudara masalah ini menghambat pertumbuhan iman saudara. Yang tadinya ibadah jam 9, bangun tidur masih enak-enak hari Minggu, sekarang wah ngapain tuh Pak John majuin jam 8, orang masih ngantuk-ngantuk. Lah buktinya banyak juga yang datang, betul ya? Tidak ada masalah, saudara bekerja pagi juga bisa kan. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan di sana, sementara saya menantikan keselamatan. Kata keselamatan. Keselamatan itu yang sudah pernah saya terangkan berkali-kali, ada 3 tahap. Tahap yang pertama bicara soal keselamatan terhadap roh kita. Begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saat itulah kita sudah
ditebus. Apanya yang ditebus? Rohnya. Rohnya dibangkitkan. Firman Tuhan mengatakan yang dahulu mati sekarang sudah dibangkitkan. Lah dulu kan kita masih hidup kan. Sekarang kan juga masih hidup. Apanya yang dibangkitkan? Roh kita. Roh yang dulunya mati dibangkitkan. Keselamatan yang kedua itu bicara soal keselamatan jiwa. Nah, jiwa itu yang sekarang sedang diselamatkan. Jadi saudara mesti berpikir supaya jiwa saudara ini tidak naik turun, istilahnya on off. Kalau sudah sekali jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak tertuju kepada Kristus, jangan lagi kita turun ke dunia, Kristus, dunia, Kristus, itu tidak maju-maju. Sekali saudara tekan kontrak menerima Tuhan sebagai juru selamat, saudara diajar firman Tuhan, diajar di gereja saudara masing-masing, ini kita terus maju, pikiran kita mengarah kepada Kristus, kehendak kita mengarah kepada Kristus, perasaan kita kepada kehendak Kristus, bukan kepada perasaan diri sendiri. Dan ini mesti terus kita usahakan dengan apa? Membaca firman, mendengar firman, bersekutu dalam kersel, datang di gereja, dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan di sana, ada kata, sementara saya menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Zaman akhir itu nanti. Nanti itu bicara soal tubuh. Kita setiap hari perlu mandi. Mandi 2 kali sehari. Sikat gigi, ya 3 kali sehari. Bapak, saya sikat gigi cuma sekali, kadang-kadang lupa. Ya makanya sebelah saudara agak menjauh dari saudara. Ya, pagi, sore, malam. Kenapa? Karena tubuh kita ini masih tubuh dunia yang perlu terus-menerus dibersihkan. Dan tubuh ini yang menarik jiwa, menarik roh untuk apa? Untuk berbuat dosa. Tubuh ini yang nantinya diselamatkan. Lihat ayat itu. Tersedia, keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nanti zaman akhir baru keselamatan tubuh ini nyata melalui apa? 1 Korintus 15 mengatakan, dalam sekejap mata, sebentar saja, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang belum mati tubuhnya akan diubah. Tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan tidak mengatakan muka saudara akan diubah. Jadi misalnya yang sekarang mukanya, saudara lihat kaca, kacanya retak. Ya, saudara lihat kaca, kacanya aja malu ngelihat saudara. Bukan berarti nanti kalau sudah 1 Korintus 15 itu dirubah mukanya, wih jadi ganteng. Jadi saudara sekarang mulai berdoa, Tuhan saya minta tolong supaya nanti kalau saya diubahkan dalam sekejap, muka saya berubah menjadi Lee Min Ho. Lah kalau semua cowok-cowok jadi Lee Min Ho kan saudara bingung, betul ya? Kalau mukanya saudara tetap begini, ya terima saja. Ayo lihat kiri kanan saudara, kasih kerlingan mata saudara, lihat kiri kanan saudara. Seperti itu ya, seperti itu. Jangan jadi saudara berharap, wow ya ini berubah jadi, lah itu kan Batman, Superman. Tetap, tapi tubuhnya kita ini tubuh kemuliaan, tidak lagi bisa berbuat dosa, tidak lagi bisa mati, mau makan oke, mau enggak makan oke, mau tidur oke, mau enggak tidur oke, dan tidak berpikir soal kawin mawin dan lain sebagainya. Nanti itu, satu sudah, satu sedang, satu nanti. Ini persentasenya 33,3, 33,3, 33,3. Kita sudah dapat 33,3. Sekarang jiwanya, kalau ini ditambahkan jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak, sekarang saudara usahakan supaya mencapai maksimal. Berapa maksimalnya? 33,3. Itu nanti 66,6. 66,6 itu lulus. Akhirnya tubuhnya akan diubah juga. Saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kalau
sekarang rohnya sudah 33,3, jiwanya sudah asal-asalan dalam mengikut Tuhan. Lalu skornya maksimal tuh enggak bisa sampai 33, tapi roh tambah jiwa sama dengan 50. 50 lulus atau enggak, saudara? Dijawab, tidak lulus. Tidak lulus artinya apa? Saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah ini perhatikan. Bukan berarti semua anak Tuhan nanti tubuhnya akan dirubah dengan tubuh kemuliaan. Tidak bisa, tergantung skornya dulu dong. Kalau misalnya skor saudara 60, ini mepet-mepet ini. Jadi saudara jangan tergantung orang lain, jangan tergantung Tuhan. Tergantung diri saudara sendiri. Katakan tergantung saya. Ulangi lagi, tergantung saya. Saudara mesti berjuang supaya nilai maksimal kita berapa? 66,6. Supaya nantinya tinggal tubuhnya ini 33,3. Jadilah 99,9 atau 100%. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, coba sudah lihat 1 Petrus 1 ayat 5 ini ya. Yaitu kamu bagian awal ya, lihat. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman kita ini bisa bertahan karena dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah itu melalui apa? Tidak Allah dari surga menguatkan saudara. Sekarang ini ada hamba-hambanya. Para pendeta memberitakan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, datang ke gereja, iman saudara tumbuh. Iman saudara yang tadinya misalnya lemah karena ada masalah dalam minggu-minggu ini dikuatkan kembali. Itulah sebabnya saudara perlu untuk beribadah. Perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Saudara kuat lagi, ya, kuat lagi. Saudara-saudara, kalau pohon itu belum kuat betul, itu akan mudah goyah. Saya lupa 2 tahun lalu kita menanam sebuah pohon di depan gereja. Waktu tumbuh itu dia agak miring, sehingga lalu diganjel sama kayu. Sekarang saudara kalau pulang perhatikan pohon di depan gereja tuh. Saya tadi lihat dari atas, wih sudah besar dia. Sudah kuat. Kalau ada hujan angin seperti sebulan 2 minggu lalu, dia tenang-tenang saja. Demikian juga iman saudara. Tadi di depan saya katakan iman kita itu bisa maju mundur karena ada masalah toh. Masalah ini ada enggak terus dalam hidup kita? Oh ada, setiap hari itu masalah. Saudara, begitu saudara bangun tidur, saudara akan menghadapi masalah dalam hari itu. Kita tidak tahu apa masalah pekerjaan, bisa tiba-tiba saudara stroke, sakit jantung, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Bisa karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua, masalah mertua. Pasti saja ada masalah jualan saudara, dagang saudara dan lain sebagainya. Setiap kali kita dengar firman, baca Alkitab, iman saudara dikuatkan, iman saudara dikuatkan. Nah itu dia, iman yang bertahan karena dikuatkan oleh Allah. Kalau iman saudara ini bertahan, nanti baru dapat keselamatan lengkap. Ingat penjelasan saya, 33,3 roh kita sudah, jiwa kita sekarang 33,3 kita pertahankan, dikuatkan oleh Allah. Saudara dengar firman, pikiranmu tertuju kepada Kristus, perasaan, kehendak seperti Kristus, tidak semau-maunya sendiri. Maka baru kita bisa dapat keselamatan tubuh itu. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau saudara belum mengerti dengan jelas, sudah bisa lihat tayangannya ini di YouTube berapa kali pun. Doktrin sekali selamat tetap selamat, ini doktrin yang sudah merajalela. Sebenarnya itu baru bicara soal roh. Jiwa ini masih perlu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya, apalagi tubuh. Saudara kan masih bisa kena COVID. Saudara kan masih bisa patah tangan, patah kaki, kecelakaan. Betul ya? Pikiran saudara kan masih bisa kemana-mana. Saudara duduk di gereja, tetapi saudara bisa
melayang-layang pikirannya kemana-mana. Kehendak saudara seringkali, Tuhan memang kasih kita kehendak bebas. Seringkali kita tidak menggunakan kehendak bebas itu dengan baik. Jiwa ini masih perlu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Masih perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang mendengarkan ayat yang sama dari firman Tuhan, berkali-kali diajarkan lewat SMS, masih saudara tidak lakukan juga kan? Betul ya? Apalagi yang lain. Jiwa ini masih jauh. Makanya dengan kita beribadah, dengan dengar firman, dengan baca firman, nanti Kersel akan saya buka sesudah Paskah. Jadi tanggal 7 ya, April sudah mulai Kersel. Supaya apa? Supaya jiwa kita kembali lagi. Kita yang tadinya sudah giat dalam gereja, dalam Kersel, karena COVID ini kan setahun hilang Kerselnya. Supaya kita makin selaras dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau sudah baca-baca buku, hati-hati. Tidak semua buku itu, saya boleh katakan ya, tidak semua buku itu benar. Saya ini sudah belajar banyak, saya paling suka tentang eskatologi. Eskatologi itu tentang yang akhir zaman. Ada banyak buku yang saya baca jadi referensi, apalagi saya sebagai dosen kan harus ada perbandingan. Seminar-seminar itu bisa pengertiannya dari ayat yang sama loh dari firman Tuhan. Itu penjelasannya bisa berbeda antara timur dan barat satu dengan yang lain. Lah, kalau saudara tidak hati-hati, saudara hanya baca, taunya itu bukunya aliran New Age Movement. Lebih baik, paling baik, saudara baca firman Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Siapa yang baca firman Tuhan tiap pagi? Coba lambaikan tangan saudara, saya tak tutup mata. Ya, terima kasih. Karena tidak semua. Ya, saya ulangi ya. Tidak semua baca Alkitab setiap hari. Dan itu resiko saudara yang tanggung sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, agar iman saudara ini makin kuat, ini perhatikan ya. Tuhan dalam tanda petik menguji melalui pencobaan atau masalah. Berkali-kali saya katakan 100 orang masuk fakultas pertanian misalnya, sebuah universitas. Apakah 100 orang ini mempunyai tingkat pengertian dan kepandaian yang sama? Apa sama saudara? Tidak. Yang membedakan adalah adanya ujian. Ujian itu bisa berarti tugas, paper, makalah, presentasi, maupun ujian tengah semester, ujian akhir semester. Demikian juga di gereja. 100 orang di gereja. Apakah 100 orang ini mempunyai nilai kadar iman yang sama? Jawabannya adalah tidak. Buktinya banyak. Gereja dibuka secara langsung, tidak semua datang. Ada yang takut, ada yang apa. Tapi jalan-jalan, ya pergi ke sana ke sini bisa. Saya pernah mendengarkan sebuah pendeta berkata, saya ini sedih, ini dari Jakarta ya. Melihat kalau pas hari Minggu itu yang naik sepeda banyak. Tetapi kalau di gereja, datang di gereja, sedikit sekali yang mau datang gereja. Padahal yang naik sepeda itu banyak orang Kristennya. Banyak anggota saya yang saya lihat naik sepeda hari Minggu, kumpul-kumpul sama temannya. Bisa. Mereka memang pakai masker. Tapi kalau saudara lari atau naik sepeda pakai masker terus, ada kemungkinan saudara ambruk di tengah jalan. Kenapa saudara? Napasnya enggak kuat. Betul ya? Kalau saudara lari olahraga, saya minimal seminggu sekali jalan di lapangan renon. Waktu saya ke sana, saya tidak mau jalan di jalanan umumnya. Saya pasti masuk ke tengah-tengah ke rumputnya yang jauh dari keramaian, dan saya akan buka masker karena itu kan udara yang enak, pepohonan.
kalau pakai masker terus suntuk. Dan saya lihat orang-orang jalan tuh juga mereka buka maskernya. Apalagi kalau sudah lari atau naik sepeda pakai masker terus. Wah, saudara bisa ambruk. Itu bisa, tapi di gereja yang pakai masker terus enggak bisa, itu anehnya. Lah ini dia. Ini ujian. Covid ini ujian, saudara. Cuma ujiannya kecil. Tapi dunia 1 tahun sampai sekarang belum bisa selesai-selesai. Betul ya? Bahkan di Eropa, Perancis sudah lockdown, beberapa negara sudah lockdown. Karena apa? Sudah gelombang yang kedua menyerang. Bukan karena mutasi menjadi virus B117 atau menjadi virus apa itu 49 berapa. Bukan, karena ini gelombang yang lain. Baru cuma virus COVID yang kecil. Belum kalau ini virusnya banyak. Sudah selesai iman kita. Masalah datang itu bukan untuk menjatuhkan saudara. Ingat ya, Tuhan memberikan ujian lewat masalah itu untuk menguji iman saudara. Kalau iblis itu untuk menjatuhkan saudara. Jadi ini berbeda. Kalau iblis itu untuk menjatuhkan saudara, tapi Tuhan itu untuk menguji, untuk mengetahui seberapa kuat kadar iman saudara. Dan tujuan utama dari ujian ini hanya menjurus kepada 2 hal saja. Tuhan ingin supaya setiap anak-anaknya, perhatikan kalimat ini, setiap anak-anaknya punya sifat rendah hati dan lemah lembut. Coba kita ucapkan bersama. Saya harus punya sifat rendah hati dan lemah lembut. 2, 3. Saya harus punya sifat rendah hati dan lemah lembut. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Supaya kamu punya sifat apa? 2 hal saja. Rendah hati, lemah lembut. 2 sifat ini gampang diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat, dia orang yang rendah hati atau tinggi hati. Dia orang yang lemah lembut atau keras hatinya. Ini sangat sulit. Bahkan untuk kelas pendeta-pendeta besar sekalipun. Sifat yang pertama ini sangat sulit. Banyak sekali pendeta-pendeta besar, beberapa sudah datang ke Indonesia, mengadakan KKR besar-besaran, hilang semua namanya. Karena apa? Tidak punya sifat rendah hati. Orang yang punya sifat rendah hati itu nerima. Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih ujian, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih penyakit melalui iblis. Ya, COVID ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan, tapi melalui iblis. Tuhan kasih berkat, yang tadinya bisa keluar negeri, jalan-jalan ke sana sini, sekarang keluar pulau aja sudah alhamdulillah. Tapi kalau orang punya sifat rendah hati dan lemah lembut, Tuhan kasih berkat, terima kasih. Tuhan kasih ujian juga, terima kasih. Betul? Ya. Orang kalau lemah lembut, diapain orang aja, orang lemah lembut itu kan lentur. Betul ya? Ilmu kungfu yang luar biasa, kalau pernah saya lihat film apa itu, yang main Stephen Chow itu, sering diulang-ulang, saudara tahu judul filmnya apa? Mak Lampir Beranak, bukan. Kungfu Hustle, ya Hustle atau Hustle itu. Itu dipukul begini, lentur. Jadi musuhnya bingung, di mana titik lemahnya? Sulit. Orang kalau lemah lembut, diapain aja. Tetapi kalau saudara keras hati ya, bak, hancur. Coba saya lihat kiri kanan, tanya baik-baik. Kamu punya sifat rendah hati, lemah lembut atau kebalikannya? Coba lihat kiri kanan saudara. Ya, jangan-jangan sebelah saudara senyum-senyum, waduh tapi hatinya minta ampun. Batu aja kalah katosnya saudara. Baja aja kalah sama hatinya. Pokoknya aku sudah bilang enggak usah bisa dirubah lagi.
Loh, ini memang sudah watakku. Aku lahir tuh Jumat Kliwon tanggal 13, bulan 13. Mau apa kamu? Ditanya, bulan 13 itu kapan, Pak? Kalau di rumah kan begitu. Pokoknya mau kudus ini, titik. Itu dia. Tapi ada cara yang bagus. Kalau misalnya di rumah sudah dengar orang ngomong seperti itu, saudara simpan saja rekaman khotbah ini pada kalimat yang ini loh. Supaya dia dengar, ini tidak punya sifat lemah lembut ya. Keras hati, tidak rendah hati, ini bahaya sekali. Jadi kita ini belajar firman Tuhan, diajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu cuma supaya keluar dua sifat saja. Rendah hati dan lemah lembut. Ini sulit, apalagi saudara-saudara yang kaya, ya, yang S3, S4, S-teler. Yesus itu raja. Dia mau tunduk, lahir, ditaruh oleh Bapa, di bawahnya otoritas Yusuf. Yusuf yang seorang tukang kayu, saya pernah khotbah. Yusuf ini tukang kayu, bukan pengusaha kayu, bukan juragan kayu, bukan pemilik lahan kayu, tapi cuma tukang kayu. Anaknya raja di atas segala raja, di bawahnya tukang kayu. Berapa lama? 30 tahun. Coba kalau seorang doktor, misalnya saya, otoritas saya adalah seorang yang cuma lulusan SD atau SMP. Mungkin pertama-tama bisa, tapi lama-lama tidak tahan. Karena belum punya sifat rendah hati dan lemah lembut. Betul? Kalau punya sifat rendah hati, tidak masalah. Meskipun LCC saudara, nanti bulan April itu kita akan merubah pergerakan beberapa kersel, ya. Meskipun LCC saudara ini dia maaf kata secara ekonomi lebih rendah dari saudara, atau mungkin secara pendidikan saudara ini sudah S2 tapi dia cuma SMP, sama-sama S2 ya, S2 sama-sama S2. Jangan saudara merendahkan dia. Karena dia orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara tetap mesti menghormati dan menghargai LCC saudara. Haleluya. Oh enggak semua, apalagi yang di atas. Mungkin yang di atas volume saya enggak dengar. Haleluya. Ya, yang sana ngamuk saudara ya. Sekarang mari kita perhatikan bagian ini. Ayub, ditulis firman Tuhan setiap pagi kalau malam sebelumnya anak-anaknya tuh habis pesta, dia selalu kumpulkan anak-anaknya, dia buat mezbah dan dia korbankan domba kambing, minta ampun sama Tuhan. Ditulis dalam firman Tuhan, dia berkata, siapa tahu kemarin anak-anakku nih berbuat dosa. Itu orang yang luar biasa taat kepada Tuhan. Dia orang yang baik. Tidak ditulis Ayub ini suka nipu, dia orang yang jujur. Dan jangan lupa, Ayub ini juga orang yang dermawan. Dari mana? Ya saudara baca kitab Ayub. Dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat kan, dia diizinkan kena masalah dan masalahnya itu masalah yang besar. Dalam sehari ternak-ternaknya, kekayaannya dijarah. Anaknya mati. Ya, anaknya kalau satu enggak apa-apa. Anak-anaknya berapa yang mati? Hah? Ayo, lupa. Tercampur sama drakor kemarin Mbak. Anak-anaknya mati 10 orang, bukan 10 ekor. Istrinya enggak mati saudara ya. Jangan saudara pikir istrinya juga mati. Habis semuanya. Tubuhnya kena penyakit kulit. Tetapi kenapa Tuhan izinkan?
kita nggak sekelas seperti Ayub. Sekelas Ayub saja diizinkan kena masalah, apalagi kita. Tuh ya. Sekelas Ayub saja yang baik, jujur, dermawan dan lain sebagainya dan takut akan Tuhan. Kena masalah yang begitu luar biasa, apalagi kita. Kenapa saudara? Ini jawabannya. Sebenarnya Ayub ini masih belum rendah hati, lemah lembut. Kenapa? Karena dia masih suka membantah. Tahu dari mana Pak John kok Ayub suka membantah? Oh, kemarin saya sudah WA sama dia. Saudara bisa baca toh di kitab Ayub. Berapa pasal dituliskan dia berargumentasi dengan Allah. Lalu ada 3 teman-temannya juga dia argumentasi sampai mendekati pasal akhir. Pasal 40, 41, 42 baru dia tunduk menyerah. Karena dia masih suka membantah, jadi orang tuh jangan suka membantah. Oke saudara, bantah sama guru, bantah sama bos, bantah sama suami, dan bantah sama pendeta. Aha. Jangan suka membantah. Puji nama Tuhan. Iman kita itu, kita akan bicara soal iman di depan ya, sering terganggu oleh masalah, oleh pencobaan. Dan terganggunya itu masuk melalui indera jasmani kita. Coba saudara ucapkan bersama saya, indera dimulai dari gambar di atas ini. Ayo 2, 3, indera apa ini? Mata, terus hidung, telinga, lidah, kulit. Ya, yang betul indera itu bukan mulut tetapi lidah. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Ini suka mengganggu kita. Dimulai dari mata, ini bahaya. Lihat barang yang diem tidak tahan. Barang di supermarket, di mall itu kan barangnya diem toh saudara ya. Betul ya? Tapi nggak tahan. Aku mesti punya ini. Melihat baju yang bagus, lihat sepatu yang bagus, lihat tas yang bagus, lihat apa yang bagus. Harganya mulai dari 100.000 naik jadi 500.000, naik 1 juta, ada tas yang miliaran. Hermes itu. Wih nggak tahan. Nah, itu akan mengganggu jiwanya. Ganggunya gimana? Aku mesti punya. Aku mesti punya. Tapi keuangan terbatas, gimana caranya? Iblis membisikkan kata korupsi. Suami korupsi uang perusahaan, istri korupsi uang suami. Yang jatahnya belanja 1 hari 100.000 dikorupsi 10.000. Ya 10.000 kalau 1 bulan 300.000. Rasanya kurang cepat nih. Jadi besok dikorupsi 20.000. Lama-lama korupsinya 50.000. Jadi suaminya pulang, aku kasih kamu uang belanja 1 hari 100.000, kok makannya cuma tahu tempe telur saja. Tahu tempe telur kadang ada kerupuk, kadang tidak ada kerupuknya. Terus istrinya jawab, ya coba aja kamu yang ke pasar. Harga babi sudah mahal 120.000. Harga ayam sudah mahal 100.000. Harga sapi 300.000. Suaminya nggak pernah ke pasar, percaya saja. Harga cabai lebih mahal dari harga daging. Betul itu? Betul. Jadi kalau saudara pesan makanan sama Pak Berce, tolonglah saudara maklumi kalau dabu-dabunya nggak terlalu pedas lagi. Kalau saudara mau pedas, dabu-dabunya tambahi cabai sendiri. Ya, atau yang kedua, saudara mulai kalau jalan itu mulai lirik-lirik. Tetangga siapa yang punya pohon? Saya tidak ngomong pohon apa loh ya. Masa cabai lebih mahal dari daging? Iya. Saya tidak pernah belanja tapi saya baca di koran dan saya percaya saja. Yang suka belanja di sini Bu Eswati, betul ya Bu Eswati? Betul. Oh Pak Santono yang belanja sih, maaf ya. Maaf Pak San ya. Pak San gini langsung diangkat tangan. Bu Es tidak pernah belanja, Pak San yang belanja ya. Bu Es itu tukang masaknya. Berapa harga cabai sekarang Pak San? Wih, 120 juta katanya. Hidung. Dosa apa Pak yang mengganggu
jiwa saya, hanya roh terpengaruh. Hidung itu tidak bisa tahan kalau bau apa? Martabak, terang bulan. Pertama martabak yang murah-murah 30.000 oke. Nanti ada yang mahal 100.000, ada yang 500.000. Kok enak ini? Harus makan, harus beli. Dari hidung turun kemana saudara? Perut. Kalau mata turun ke hati, kalau hidung ke perutnya. Telinga. Kalau dengar firman, 2 jam kemudian sudah lupa. Tapi kalau dengar gosip, apa yang didengar cuma kecil, keluarnya gede. Makin lama makin gosipnya makin digosok, makin sip, kan begitu. Lidah, wah bahaya. Mulut ini tidak ada bisa artinya, tidak ada artinya, nggak bisa ngomong kalau tidak ada lidah. Banyak dari saudara yang sebetulnya memenangkan kontes burung. Burung itu kalah. Kicauannya kalah dibanding dengan kicauan saudara. Suara volume burung tuh cuma di situ-situ. Betul ya Pak Robi ya? Pak Robi. Oh bukan, Pak Robi sudah digantikan Pak Pohok sekarang. Pak Pohok juragan burung yang baru. Betul ya Pak Pohok? Volume. Tapi kalau orang saudara bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa marah-marah. Dan kulit ini bicara soal perasaan. Badannya gede, tatoan, tapi perasaannya melankolis. Perempuan lemah gemulai, wih sopan sekali, tapi perasaannya ini mengganggu jiwa. Akhirnya roh juga. Tadi kan saya mengatakan tubuh menarik jiwa, menarik roh. Ini dia. Lewat mana? Lewat indera. Jadi hati-hati dengan indera saudara. Kita ngomong bersama-sama. Hati-hati dengan indera saya. 2, 3. Hati-hati dengan indera saya. Makanya kalau saudara kemana-mana jaga indera saudara. Apalagi kalau ke mall, kemana. Indera ini yang sering menjerumuskan jiwa dan rohnya, membuat orang berdosa, korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena inderanya ini nggak bisa dikendalikan. Roh, jiwa, tubuh. Ini seorang manusia yang lengkap. Tubuh ini indera ya, tadi di sini ini lewat indera jasmani. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Jiwa bicara soal pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini gampang karena semua sudah tahu. Sekarang saudara, nature-nya manusia itu, tubuh nature-nya itu adalah nafsu. Sekarang tolong dijawab. Nafsu itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik. Ya. Orang kalau tidak punya nafsu makan, dia akan cepat mati. Dia nggak bisa sehat. Orang perlu nafsu. Kalau jiwa itu nature-nya selalu ingin. Selalu ingin. Misalnya begini. Kita di rumah sudah ada televisi. Televisi yang dulu yang dibuka tutup ada kayak kerainya itu, ya, zaman dulu. Terus keluar televisi tabung. Wah, televisi ini kelihatannya kuno nih. Beli yang tabung. Terus ngeliat tetangga punya televisi layar datar kayak yang ada di gereja ini. LCD. Wah, beli kepingin. Lalu LED ganti. Lalu televisi yang cekung beli. Yang cembung. Televisi cembung akuarium. Ya, tidak habis-habisnya. Selalu ingin, selalu ingin, selalu ingin.
Padahal saudara, kalau sekarang saudara masih punya televisi yang, saudara yang seumuran saya, zaman-zaman saya, tahu itu saudara buka tutup ya. Ingat saudara, kalau yang masih muda-muda nggak tahu. Kalau saudara punya televisi itu, tolong kontak saya mau beli. Ada yang punya di tempat ini? Ada? Sekian ratus nggak ada yang punya. Padahal televisi itu sekarang saudara, kalau saudara masih punya dan masih nyala, ya, orang mau beli harganya mahal sekali loh. Dulu radio-radio yang diputar-putar gini, cari ya ada petunjuknya, betul ya, sini. Sekarang itu mahal. Sekarang radio ada di mana? Ada di handphone saudara kan. Tidak usah pakai radio lagi. Selalu ingin, tapi kalau burung, dia bikin sarang, tidak pernah saudara melihat burung itu sarangnya lalu bentuknya segitiga sama sisi. Tidak pernah lalu dia jadi bujur sangkar. Tidak pernah sarangnya bertingkat-tingkat. Sarang dari dulu sampai sekarang tetap gimana saudara? Bulat atau bundar? Ada yang betul yang mana? Bulat. Apa bedanya bulat dan bundar? Tanya sama anak-anak sekolah, saudara yang sekolah. Jangan-jangan saya yang salah. Bulat. Tidak pernah sarangnya itu berubah. Kenapa? Binatang. Kalau manusia selalu ingin ini, itu nature-nya. Kalau roh manusia itu nature-nya cemburu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sekali. Cemburu itu baik atau tidak baik, saudara? Hah? Yang laki yang banyak menjawab. Kalau tidak punya cemburu, itu berbahaya. Coba dengarkan, Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, Amin. cukup. Ulangi lagi. Dengarkan yang baik, dikerasin sedikit. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Roh yang ditempatkan Allah di dalam kita kapan itu? Pada saat Allah menciptakan Adam, itu terjemahan aslinya ruah. Ruah itu roh. Itu roh Allah ditempatkan. Ditaruh dengan ada cemburu. Jadi setiap dari saudara ini punya roh cemburu. Katakan bersama, saya ini punya roh cemburu. Ya, jadi misalnya Bambang cemburu sama Agus, itu enggak benar saudara. Itu roh cemburu yang ngawur. Roh ini, sekali lagi ya, kalau nature manusia, tubuh, nafsu, jiwa selalu ingin, roh cemburu. Fungsinya sekarang. Fungsi dari tubuh ini melaksanakan. Misalnya jiwa itu ingin ini, yang melaksanakan kan bukan jiwa. Yang melaksanakan kan tubuh toh. Jadi fungsi tubuh ini melaksanakan eksekutornya. Sedangkan fungsi jiwa ini rindu. Bukan kangen loh ya, saya tulisnya rindu bukan kangen. Rindu apa? Misalnya saudara pulang dari gereja, ada yang satu rindu soto. Ingin soto. Yang satu rindu babi guling. Ya. Yang satu rindu punya mobil, bannya 3 alias bemu. Yang satu rindu punya mobil seperti ini. Yang satu rindu supaya sekolahnya nanti sarjananya ini waktu SMA. Ingin cita-citanya supaya nanti jadi apa, misalnya jadi dokter, jadi apa. Itu jiwa. Tetapi roh, di dalam Mazmur 77 ayat 7, tidak usah dibaca. Roh itu mencari. Makanya saudara kalau malam tidur itu suka apa saudara? Suka apa? Mimpi. Lah saudara malam-malam ada yang jawab, tidur suka apa? Suka pipis katanya.
Pipis di tempat tidur berarti namanya. Ngawur sekali. Tidur suka pipis ya, ngompol namanya saudara. Suka mimpi. Makin tua makin suka mimpi. Ya betul, firman Tuhan mengatakan yang tua akan bermimpi. Ya, jadi makin lama makin suka mimpi. Nyari-nyari mimpinya. Kalau yang masih muda, habis nonton pertandingan tinju, malamnya mimpi mukul-mukul tembok. Itu rohnya. Habis nonton film kungfu, wih tidurnya. Sebelahnya ditendang, dia apa? Roh itu mencari. Jadi kalau saudara sekarang jadi anak Tuhan, rohnya ini kemana? Mencari yang sini, yang baik, atau mencari yang buruk? Kita lanjutkan dulu. Tujuan positifnya sekarang. Tujuan positifnya kalau tubuh ini hasil pekerjaan. Saudara, waktu sekolah masih kecil, saya disuruh bikin asbak dari tanah liat. Ya, teman-teman saya asbaknya sulit sekali kita membuat asbak, disuruh asbak yang bulat begitu. Belepot tanah beginilah begini. Kalau sudah bisa berhasil sesuai maksimal yang kita bisa, rasanya wah ini dia hasil pekerjaan kita. Bikin kandang ayam, bikin kandang apa, bikin rumah. Ini tubuh, tujuan positifnya ada hasil pekerjaannya. Kalau jiwa dapat asbak bentuknya ini, puas, senang. Di rumah sudah bisa beli televisi yang cekung, wah senang jiwanya, puas. Kalau saudara habis makan soto pulang gereja, kenyang, puas, wareg, enak, anyem. Roh, tujuan positifnya, dia bergairah, karena tadi mencari ya, ingat sebelumnya. Gairahnya itu untuk hal-hal yang mulia. Nah ini dia. Dapat pengumuman, WA berantai dari saya. Mulai minggu ini kita majukan ibadah mulai jam 8 pagi. Jadi saudara mulai menyusun. Harus bangun jam berapa, mandi jam berapa, berangkat jam berapa. Betul saudara? Karena apa saudara? Karena rohmu ini loh, aku mesti mencari Tuhan. Amin. Katakan haleluya dong. Haleluya. Aku datang bukan karena aku dapat sosial. Omong-omong, minggu ini gereja sudah membagikan lagi sosial kepada 28 orang. Hah? Ya, 28 ya, 28 keluarga. Ya, bukan karena aku dapat sosial, bukan karena aku LCC, bukan karena aku pelayan perjamuan, bukan karena aku pelayan Tuhan, bukan. Aku datang gereja karena rohku ini bergairah mencari hadirat Tuhan. Amin. Nah itu loh, itu masih ada. Setiap pagi aku bangun, aku bergairah untuk membaca firman Tuhan lebih daripada yang lain. Saya ini saudara tiap hari baca koran. Saya masih lebih senang koran daripada berita yang lain atau apa, karena koran lebih padat beritanya. Ada wartawannya dan sebagainya. Tetapi saya selalu tidak pernah baca koran sebelum saya baca firman Tuhan. Kalau sudah baca Alkitab baru baca koran sambil makan pisang lah, makan apa. Ya Niko bilang, Niko mana Niko? Oh itu dia. Makan pisang goreng sambil minum kopi, sambil ngelihat ayam kate, asik katanya dia gitu. Ya asik. Niko ini juragan ayam. Kalau Pak Pohok burung ya. Sampai mana tadi saya? Harus tiap pagi bangun tuh harus gairahnya ke sana dulu. Saya senang ya kalau punya anggota tuh yang jadi alarm buat saya. Terus terang saudara, jadwal pembacaan Alkitab saudara ini saya sudah bikin untuk 1 bulan, tapi saya simpan di HP ya. Kadang saya mungkin asik nonton TV, lupa ngirimkan. Jadi habis nonton saya lihat, tapi ada anggota saya yang jadi alarm. Pak John,
jangan lupa jadwal pembacaan Alkitab. Oh iya, tak kirim. Kadang saya pagi-pagi baru ingat saudara ya, jadi bangun tidur pagi jam 1, wih belum dikirim, cepet-cepet kirim. Nah kalau LCC saya bangunnya jam 10 ya sudah anggotanya nggak baca Alkitab. Harus gairahnya hal-hal yang mulia. Jangan saudara gairahnya ini hal-hal yang keduniawian. Pekerjaan nomor 1, kalau kerja jam 7, jam 8 bisa enggak terlambat. Kalau gereja mepet-mepet, nah itu. Enggak usah lihat kiri kanan, banyak seperti itu. Bahaya. Ada tujuan positif, ada negatifnya. Bahayanya tubuh ini melakukan dosa. Nature-nya manusia, saudara masih ingat tadi ya, tubuh itu nafsu. Bahayanya nafsu untuk hal-hal yang tidak baik. Nafsu makan baik. Tapi kalau kebanyakan makan, akibatnya saudara akan membawa kucet kemana-mana. Tidak mengerti? Ya nanti saudara dengarkan rekaman saya lagi. Kemana-mana bawa kucet terus, alias perutnya menjedong. Sedangkan jiwa, kepuasannya ini cenderung kepada kepuasan duniawi, kepuasan daging. Dan roh ini gairahnya untuk hal-hal yang memuaskan kedagingan. Ini yang berbahaya. Sekali lagi, iman, perhatikan saudara ya. Iman kita ini diuji. Itu intinya ya. Iman kita ini diuji melalui apa? Masalah. Masalah itu melanda kita datangnya dari indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Sekarang kita mesti mengontrol bagaimana supaya indera kita atau tubuh kita ini kalau ada masalah dimulai dari yang sini dulu. Rohnya kalau gairah hal-hal yang mulia, kepuasan itu hal-hal yang mulia, hasil pekerjaan itu hal-hal yang mulia. Betul kan? Roh gairah halal daging, jiwa kepuasan kedagingan, tubuh otomatis melakukan dosa. Jadi iman saudara ini tidak bertumbuh. Sekali lagi, masalah itu pasti datang terus setiap hari. Tidak mungkin gak ada masalah, hidup ini tidak ada masalah, tidak mungkin, pasti ada masalah. Sekarang bagaimana masalah itu saudara sikapi? Kalau roh saudara tiap pagi mencari hal-hal yang mulia, baca Alkitab, saat teduh, maka pada saat ada masalah, pikiran, perasaan, kehendak yang mengganggu saudara melalui masalah, karena saudara sudah membaca Alkitab, saudara punya kekuatan, ada kepuasan, ada ketenangan. Seperti ikan di laut itu tidak asin, pinggirnya asin, tidak ada masalah. Tubuh tidak melakukan dosa. Tapi kalau saudara pagi-pagi tidak membekali roh saudara dengan hal-hal yang mulia, tidak membaca firman Tuhan, tidak mencari Tuhan, karena roh ini yang berhubungan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan hubungannya bukan dengan jiwa manusia. Roh Tuhan hubungannya dengan roh manusia. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Bukan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam jiwa dan tubuh. No. Roh dulu, jiwa dan tubuh mengikuti. Jadi meskipun ada masalah, kita tetap tenang. Tidak masalah, ada masalah. Tidak masalah, ada masalah. Karena aku tahu roh Tuhan yang dalam diri aku ini lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Amin. Nah itu dia. Tubuhnya tidak melakukan dosa. Dosa itu macam-macam loh saudara.
Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Jangan saudara berpikir kalau aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, itu aku tidak berdosa. Siapa bilang? Saudara tidak usah ngomong, tidak usah bicara sama orang, tapi jadi saudara jahat. WA, SMS yang ini, gosip apa, mulutnya diem toh. Kita tidak ketemu muka kan, tapi ini jarinya. Ini sudah dosa, sama. Dan di hadapan Tuhan tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa abu-abu. Dosa is dosa. Sama. Saudara membunuh, saudara sebar, gosip, ngomongan yang ngawur dan lain sebagainya, sama loh ya. Ingat loh, sama dosa. Bukan berarti kalau membunuh dosanya besar. Kalau cuma gini dosanya kecil, itu kan manusia yang bikin aturan begitu. Ya. Kalau membunuh hukumannya berat. Kalau nyebarkan hoaks dan lain sebagainya ditangkap, ITE kena sekian tahun. Itu kan manusia yang bikin. Tapi di hadapan Tuhan dosa itu dosa. Nah, sekarang bicara manusia rohani. Saya pernah terangkan dalam khotbah beberapa periode yang lalu, dalam diri kita ini ada dua manusia. Satu manusia jasmani, satu manusia rohani. Perhatikan, nanti saudara bisa catat nanti malam. Manusia jasmani waktu saudara lahir, ya. Manusia jasmani waktu saudara lahir, saudara peringati setiap tahun hari ulang tahun saudara, hari kelahiran saudara, betul? Itu manusia jasmani. Manusia rohani kapan hari kelahiran kita? Kapan saudara? Pada saat saudara dibaptis. Itu dia. Jadi ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Ingat baik-baik. Katakan bersama dengan saya, ada manusia jasmani, ada manusia rohani. 2, 3. Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Perhatikan dari awal ya, manusia jasmani dimulai pada saat saudara lahir. Saudara peringati setiap tahun, ulang tahun saudara. Manusia rohani dimulai kapan? Pada saat saudara dibaptis. Ada yang dibaptis umur 12, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Saya belum mau melakukan baptisan terhadap anggota SMS. Nanti sudah saya divaksin yang kedua, sudah lewat 1 bulan, terbentuk imun secara maksimal, baru saya mau membaptis. Dari bulan Mei baptisan. Ya, manusia jasmani perlu makan sehari minimal 2 kali. Yang pernah saya khotbahkan, siang, malam atau pagi siang. Manusia rohani perlu dikasih makan atau enggak, saudara? Saudara yang jawab loh ya, bukan saya. Terus, manusia jasmani firman Tuhan mengatakan semua manusia pasti akan mati. Manusia rohani, mati atau tidak? Kalau manusia rohaninya saudara kasih makan yang baik, manusia rohani saudara never die. Haleluya. Haleluya. Ya ini loh, manusia rohani ini nanti yang akan dirubah menjadi keselamatan lengkap. Tubuh jasmani dirubah secara lengkap, keselamatan yang kekal. Itu manusia rohani. Kalau manusia rohani sudah tidak dikasih makan, mati, ya nanti dia akan mati binasa. Kalau manusia jasmani istilahnya mati, manusia rohani istilahnya binasa. Jadi pilihan itu ada pada saudara. Jangan saudara kasih makan manusia jasmani, manusia rohani tidak saudara kasih makan. Dan manusia rohani ini harus saudara usahakan mendownload, mengunduh, mengambil kekuatan Allah ke dalam roh saudara. Karena apa? Roh ini yang menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Pikiran, perasaan, kehendak ini mau ngawur-ngawur. Tapi kalau roh saudara kuat, kontrolnya, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak ini stabil. Jadi orang tuh enggak mut-mutan. Nanti moodnya gila dia jadi gila, moodnya baik dia jadi baik. Kalau ada kontrol roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, mood saudara tidak gila, tidak baik. Sebentar jadi gila, sebentar jadi baik. Nanti kebanyakan gilanya. Saudara memang secara tubuh kelihatannya normal, tetapi sebetulnya jiwa saudara ini gila. Banyak enggak orang seperti itu? Banyak. Enggak perlu masuk rumah sakit jiwa. Banyak dari sekitarnya sakit jiwa. Kenapa? Karena rohnya tidak kuat mengontrol.
Kalau saudara ini orang yang dikuasai oleh roh Tuhan yang betul, datang pesta makanan apa ya, saudara tidak kalap. Tubuh kan melaksanakan tadi ya. Ambil secukupnya dulu. Saya setiap kali diajak orang makan atau ada pesta selalu saya pesan sama anak saya. Sebab anak saya ini kontrol terhadap lidahnya ini kurang, saudara. Dan saya sudah bolak-balik bilang sama anak saya, Andrew, kamu ini sudah bawa kucit loh sekarang, kemana-mana bawa kucit. Perutnya udah tambah gede. Saya selalu pesan, dia akan mengamini omongan saya. Ambil dulu sedikit. Nanti yang mana yang enak, kamu kembali ambil lagi yang enak. Jadi enggak, semua gede sampai piring itu enggak cukup. Mestinya saudara pakai baskom baru cukup. Nanti yang enggak enak dibuang. Loh, enggak enak bagi kita belum tentu enggak enak bagi orang lain. Orang lain bisa makan itu, apalagi kalau tempat pestanya itu terbatas. Saya ingat pestanya siapa tuh ya, anaknya Bu Is ngomong sama saya orangnya, Pak saya cuma mancing seperti orang mancing gak dapat Pak, cuma dapat kuahnya aja. Saya dalam hati, untung saya gak ambil banyak-banyak tadi. Download caranya gimana? Tadi kan saya sudah singgung bolak-balik. Saudara bisa menuliskan bagaimana caranya. Mungkin ini keluar di bahan Kersel nanti. Caranya download kekuatan Allah itu bagaimana? Tadi saya sudah ngomong berkali-kali dalam khotbah. Inilah, itulah. Di periode 2 periode yang lalu saya katakan saat teduh saudara harus lakukan every day kecuali hari Sabat. Every day setiap hari, dan saudara lakukan personality, individu sendiri. Mesbah keluarga. Gereja belum dibuka untuk doa malam. Saudara mesti perkuat mesbah keluarga saudara. Kalau roh ini sudah ditaklukkan, karena ada Roh Kudus menguasai, maka otomatis kehendak kita ini akan ditundukkan kepada kehendak Allah. Coba kita dengarkan dulu pembacaan Filipi 2 ayat 5. Kalau jiwa ini, kalau roh ini sudah dikuasai roh Tuhan, sudah saudara berhasil mendownload, saudara kan sering ya mendownload program di HP, betul ya? Masa langsung download 100%? Tidak mungkin. Ada yang program besar, lama dia downloadnya, 10, 20, 30, 35, lama sekali. Ada yang cepat. Sekarang download kekuatan Allah itu enggak langsung begitu. Tapi kalau sudah bisa full, maka ya Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, lagi, coba kita dengarkan lagi. Coba dengarkan saudara, jangan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu termasuk apa saudara? Pikiran dan perasaan termasuk apa yang di atas? Jiwa. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kita kan hidup bersama toh, masa hidup seseorang diri di gua. Kan bermasyarakat, bersosialisasi. Menaruh pikiran dan perasaan, apa di sana dikatakan? Seperti Kristus. Jadi kehendak kita ini ditundukkan. Saudara yang maunya enggak ke gereja, mau malas-malasan, wah nanti ke malam kan ada ibadah di YouTube-nya. Jangan punya pikiran begitu, karena nanti mungkin sesudah Paskah, saya keluarkan YouTube-nya bukan hari Minggu, tapi hari lain. Sebab terus terang saudara bisa tanya kepada Nathan, tidak gampang pagi kita ibadah, malam keluar YouTube-nya. Dia harus berjuang. Saya juga harus memonitor terus. Minggu lalu itu 6:30 Wita baru selesai. Lalu cepat di-upload sama Pak Hendra. Jam 7 sudah premier. Tidak gampang. Selesai gereja mereka langsung bertiga bekerja. Tidak gampang saudara ngedit itu.
Kalau sudah dikuasai roh Tuhan, pikiran, perasaan kita tidak lagi menguasai saudara. Tidak gampang sakit hati, punya sifat rendah hati, punya sifat lemah lembut. Haleluya. Saudara perhatikan ini, roh saudara ini yang harus lebih dulu punya gairah untuk hal-hal yang mulia. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau gairahnya, passionnya kepada hal-hal yang mulia, maka kita akan mengutamakan, memprioritaskan hal-hal yang mulia. Perhatikan saudara, orang yang kuliah, yang sekolah, prioritas pertamanya adalah sekolah, kuliah, bangun tidur. Jam 7 sekolah, wih pagi-pagi udah bangun, makan, siap-siap. Tugas dikerjakan. Pak banyak tugasnya, ya karena memang sekolah. Gairah untuk apa? Untuk nanti lulus, dapat gelar sarjana. Gelar sarjana itu yang akan mempermudah kita mencari pekerjaan. Saudara-saudara, orang di China itu ada tes masuk perguruan tinggi negeri di China. Sebelum hari ujiannya itu, ya 3 hari sebelumnya orang-orang dari berbagai kota China itu besar sekali. Misalnya Universitas Beijing katakan. 3 hari sebelumnya sudah datang ke Beijing. Bukan hanya masih siswa yang akan ujian, orang tuanya juga ikut. Untuk apa orang tuanya ikut? Mereka berdoa di depan universitasnya itu, taruh sembayangan, mereka berdoa. Waktu anaknya ujian, waduh mereka anaknya ujian, orang tuanya di depan berlutut terus berdoa. Bukan Tuhan tolong ini nganu apa sembayangan di China kan bukan kepada Tuhan, kepada dewanya, supaya anakku bisa diterima begini terus ya, anaknya ujian begini, anaknya berusaha cari contekan atau orang tuanya berusaha berdoa terus supaya anaknya diterima. Begitu anaknya diterima, wih mereka selamatan. Karena apa? Karena lulusan universitas negeri di China pasti bekerja di perusahaan yang besar. Dan itu peningkatan dalam perekonomian mereka. Ada gairahnya. Saudara bekerja juga begitu. Sekarang jangan lupa, diri kita ini punya 2. Satu manusia jasmani, satu manusia apa saudara? Rohani. Kalau saudara bergairah untuk manusia jasmani, it's good. Tetapi kalau saudara tidak punya gairah untuk manusia rohani, saudara cilaka. Karena manusia jasmani semua orang pasti mati. Tapi manusia rohani, kalau dia hidup sehat, kuat, dia tidak akan pernah mati, tapi masuk kerajaan 1000 tahun damai. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
Nyanyikan dengan satu keyakinan dari hati saudara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Dengan yakin katakan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Haleluya, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Berialah para lala, ereketeterele, ireala warala, uriele keletelele, era para la 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 la, erelelelele, irala walala, urikeretelele. Mari bawa rohmu, sembah Dia, biarlah rohnya menguasai roh saudara. Erekelele ala para la, urikerelelele, ya la 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 la, urikerelelele ala para la la, yeterelelele, urata la walala, erekelelelele, urala la walala la la la, ya la 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 walala la, urekelelele, irata la walala la, irelelelele, ireta la walala la, urikete de perrea la la walala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukurmu. Haleluya, ucapkan syukurmu. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih setia perlindunganmu. Mari ucapkan kalimat-kalimat yang meninggikan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar, kasih setiamu tidak berkesudahan, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
atas segala kebaikan-Mu pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh memberkati kami ya Bapa, yang sungguh menyegarkan jiwa kami ya Tuhan, yang sungguh menguatkan iman kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, jika masalah muncul dalam hidup kami ya Tuhan, biar kami ya Tuhan, jiwa kami tetap fokus mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami rindu untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar roh kami selalu terhubung dan selalu mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai selalu hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan menjaga dan memelihara kehidupannya selalu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhanku. Hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengandangkan kedua tangan dan mengangkat wajah. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling kecil. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini datang sehat, pulang lebih sehat lagi. Karena ada roh Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.